Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cicu Arifin. Saya mahasiswa Universitas Flores atau yang lebih dikenal Uniflor. Saya mengambil prodi manajemen Fakultas Ekonomi. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil slide video saya secara online, yaitu sumber daya manusia dengan berjudul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Adapun tujuan pembelajarannya yang harus kita pelajari yaitu mengetahui definisi dan manfaat proses perencanaan sumber daya manusia, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tenaga kerja, mengetahui teknik-teknik peramalan permintaan tenaga kerja. Dan saya akan menjabarkan yang pertama A, yaitu pengertian perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan salah satu aktivitas penting dalam manajemen sumber daya manusia. Aktivitas ini penting karena berperan dalam proses perencanaan strategis sumber daya manusia di dalam organisasi. Perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning didefinisikan sebagai proses perkiraan atau peramalan forecasting akan kebutuhan sumber daya manusia di dalam sebuah organisasi dengan melihat ketersediaan sumber daya manusia baik di dalam organisasi atau internal maupun di luar organisasi eksternal. Proses perencanaan ini bertujuan untuk mengetahui posisi apa di dalam organisasi yang harus diisi dan bagaimana cara mengisinya. B. Tujuan perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia penting dilakukan karena dengan proses perencanaan yang baik akan mendukung pencapaian rencana strategis organisasi. Tujuan dari perencanaan sumber daya manusia yakni untuk memastikan bahwa sejumlah tenaga kerja dalam jumlah yang tertentu yang dibutuhkan oleh organisasi telah memenuhi persyaratan dan telah tersedia pada suatu kurun waktu. Dengan diadakannya perencanaan terhadap sumber daya manusia, maka sasaran yang ingin dipenuhi yaitu berkurangnya biaya yang dikeluarkan, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan strategi, dasar bagi efektivitas manajemen sumber daya manusia, dan rekrutmen. Menurut Walter dan Davis, proses perencanaan manusia membantu organisasi untuk integrasikan permintaan tenaga kerja atau demand dengan staffing level, meningkatkan pemanfaatan tenaga kerja secara optimal, menyelarasakan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia dengan tujuan strategis organisasi secara efisien, memperoleh keuntungan ekonomi dari proses mempekerjakan pekerja baru, memeluaskan informasi-informasi mengenai sumber daya manusia ke semua unit kerja organisasi, dan mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia di semua unit organisasi. C, yaitu aspek-aspek perencanaan sumber daya manusia. Aspek-aspek yang diperhatikan dalam perencanaan sumber daya manusia yaitu aspek kuantitas sumber daya manusia yang tepat, aspek kualitas sumber daya manusia yang tepat, aspek waktu dan posisi yang tepat, aspek perhatian terhadap tujuan individu maupun tujuan organisasi secara maksimal. Klasifikasi perencanaan sumber daya manusia berdasarkan ruang lingkup perencanaan sumber daya manusia diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu manpower planning manpower planning merupakan perencanaan tenaga kerja secara menyeluruh pada aspek manajemen sumber daya manusia. Yang kedua, manpower programming
atau merupakan perencanaan tenaga kerja yang bersifat detail dan merupakan implementasi dari manpower planning. D. Tahapan dalam perencanaan sumber daya manusia. Secara singkat, proses perencanaan sumber daya manusia adalah mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Saya akan menampilkan sebuah proses atau langkah-langkah dalam tahapan perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, peramalan permintaan dan ketersediaan tenaga kerja, peramalan kelebihan ataupun kekurangan tenaga kerja, sasaran dan rencana strategi, implementasi dan evaluasi. E. Teknik peramalan tenaga kerja. Terdapat 3 teknik yang dipergunakan dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja, yakni teknik Delphi. Teknik Delphi adalah metode peramalan atau forecasting yang digunakan untuk meramalkan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan dengan menggunakan pandangan dan kesepakatan dari sekelompok ahli yang berasal dari berbagai bidang kerja atau industri. Adapun langkah-langkah pada metode Delphi yaitu 1. Yang pertama, pilih fasilitor. Pilih fasilitor adalah pemilihan fasilitor yang tepat adalah orang yang memiliki kemampuan atau pengalaman dalam penelitian dan pengambilan data. Dan yang kedua, identifikasi para ahli yang diperlukan. Teknik atau metode Delphi ini sangat tergantung pada panel ahli. Tim panel ini dapat berasal dari tim kita, pelanggan atau customer kita, atau ahli lain yang berasal dari organisasi kita sendiri ataupun organisasi lainnya. Yang ketiga, definisikan masalah. Definisikan masalah secara jelas, masalah apa yang akan dibahas agar para ahli mengetahui masalah apa yang harus mereka berikan. Keempat, pertanyaan putaran pertama. Mengajukan pertanyaan umum untuk memberikan pemahaman umum kepada para ahli dan mendapatkan pandangan pertama mengenai kondisi di masa depan dari ahli-ahli tersebut. Dan yang kelima, pertanyaan putaran kedua. Berdasarkan jawaban dari pertanyaan putaran pertama, pertanyaan-pertanyaan pada putaran kedua harus ditunjukkan untuk memperjelas masalah tertentu. Dan yang keenam, pertanyaan putaran ketiga. Kuesioner yang terakhir adalah kuesioner yang bertujuan untuk fokus pada pendukung pengambilan tersebut. Yang ketujuh, bertindak atas hasilnya. Setelah mendapatkan konsensus atau kesepakatan mengenai pandangan dan peramalan pada masa depan, kita perlu menganalisis temuan atau hasil tersebut dan siap rencana ditindak untuk mengenai resiko dan peluang masa depan. Rata-rata bergerak atau disebut juga moving average merupakan sebuah pendekatan kuantitatif untuk meramalkan permintaan tenaga kerja yang didasarkan pada suatu indeks organisasi seperti penjualan. Moving average atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan rata-rata bergerak adalah salah satu metode peramalan bisnis yang sederhana dan sering digunakan untuk perkiraan kondisi pada yang akan datang dengan menggunakan kumpulan-kumpulan data pada masa lalu atau data-data historis. Dan yang ketiga, manajemen forecast adalah sebuah pendapat atau keputusan dari para supervisor, manajemen departemen atau pihak lain yang memiliki pemahaman mengenai kebutuhan organisasi atau tenaga kerja. Dan yang keempat, metode tools of supply. Analisis tools of supply meliputi beberapa hal,
yaitu tabel staffing, alat pengajian dalam bentuk tabel dari semua jabatan dalam organisasi, disertai dengan jumlah dari karyawan yang menjabat saat ini dan kebutuhan tenaga kerja untuk masa yang akan datang. B. Markov analysis adalah metode untuk melacak pola dan pergerakan karyawan pada berbagai jabatan. Analisis Markov atau disingkat dengan AM sebenarnya menggunakan untuk mempelajari dalam menganalisis setiap proses runtun waktu atau disebut juga time series. Pada tingkat organisasi, kita dapat menerapkannya untuk menganalisis perpindahan personalia ke dalam dan di dalam dan di keluar pasar tenaga kerja internal antara dua periode waktu atau T dan T tambah K, sejumlah tenaga kerja internal antara dua periode pekerja yang sama dipindahkan atau ditransfer, memperoleh kenaikan pangkat atau promosi, menerima penurunan pangkat atau demosi, dan dikeluarkan atau berhenti bekerja dan organisasi atau turnover. Untuk menjelaskan, kita akan ambil sebuah contoh dari prokes atau prakiraan. Suplai sumber daya manusia yang dibuat dengan basis tahunan, meskipun periode waktu lainnya dapat juga digunakan. Yaitu, langkah pertama adalah menghitung jumlah personalia dalam setiap klasifikasi pekerjaan yang relevan. Klasifikasi pekerjaan ini, atau bisa disebut status, tidak perlu mencakup organisasi total, tetapi bisa saja hanya meliputi berbagai segmen organisasi seperti suatu definisi produk. Dan yang kedua, langkah berikutnya adalah memberikan semua atau sejumlah sampel representatif dokumen-dokumen dan catatan-catatan personalia periode waktu dan menentukan jumlah sumber daya manusia yang berpindah dari satu klasifikasi ke klasifikasi lain dalam periode tersebut. Dan yang ketiga, klasifikasi atau kedudukan pekerjaan kemudian diatur dalam sebuah matriks dengan baris menunjukkan kedudukan pada satu dan kolom mencerminkan kedudukan pada T tambah K. Pada setiap baris, jumlah karyawan dalam sel menggambarkan distribusi pengerjaan, yaitu jumlah karyawan yang tetap pada kedudukan semula atau berpindah kedudukan lain. Selanjutnya, elemen-elemen dalam setiap baris pada tabel 1 di atas dibagi karyawan total setiap klarifikasi. Hasilnya ditunjukkan selanjutnya. Selanjutnya ditunjukkan dalam tabel 2 dan disebut matriks probabilitas transisi makro. Ratio-ratio ini merupakan estimasi probabilitas karyawan tetap pada kedudukan semula atau pindah kedudukan lain. Elemen-elemen diagonal mencerminkan proporsi karyawan yang tidak pindah, dan elemen-elemen bukan diagonal menunjukkan proporsi karyawan yang jumlah pindah. Jumlah proporsi pada setiap baris harus sama dengan 1, karena jumlah perpindahan adalah terbatas dan berbagai klasifikasi yang tercakup dalam mutually eksklusif dan eksekutif. Dan saya nanti akan memaparkan tabel. Dalam tabel 3, forecast untuk periode T tambah 1 dihitung dengan mengalihkan distribusi pengerjaan karyawan secara matriks probabilitas transisi.
Hasilnya seperti tampak pada kolom terakhir tabel 3 adalah proteks jumlah karyawan yang akan tetap dalam setiap klasifikasi pada akhir periode T+1. Forecast supply internal ini kemudian dapat dibandingkan dengan forecast permintaan atau kebutuhan tenaga kerja untuk menetapkan berbagai kebijakan sumber daya manusia. Sebagai contoh, bila terjadi shortage tenaga kerja, Departemen Personalia organisasi mungkin perlu merencanakan berbagai program penarikan tambahan. Penarikan tambahan personalia, latihan dan pengembangan, dan kebijakan-kebijakan personalia lainnya. Ada 3 asumsi penting yang mendasari aplikasi analisis Markov. Pertama, AM mengasumsikan bahkan setiap individu hanya berpindah 1 kali antara periode T dan T+K, atau perpindahan lebih dari 1 kali tidak diperhitungkan. Kedua, probabilitas transisi dari T ke T1 kondisional hanya pada akupansi kedudukan awal, atau semua individu dalam suatu klasifikasi mempunyai probabilitas pindah sama. Akhirnya, bila hasil-hasil AM digunakan untuk membuat berbagai kesimpulan tentang perpindahan dalam periode setelah T+K, probabilitas transisi yang akan dianggap konstan selama interval waktu tersebut. Ini berarti AM mensyaratkan bahwa berbagai kebijakan dan praktek penyusun personalia atau staffing dengan lingkungan organisasi, yaitu permintaan produk dan tingkat pengangguran, adalah tetap atau konstan. Dan yang ke C, rencana suksesi adalah proses untuk mengidentifikasi, pengembangan, dan melacak individu-individu kunci untuk posisi eksekutif. D, bagian penempatan adalah daftar dari pemegang jabatan saat ini dan personil yang potensial jika ada lowongan pada jabatan tersebut. Yang ke S, skill inventories adalah data dari pendidikan, pengalaman, minat, dan keterampilan yang dapat memberikan petunjuk kepada manajemen untuk secara cepat mengisi lowongan jabatan sesuai dengan latar belakang karyawan. Sekian dari presentasi saya. Saya atas nama pribadi Cucu Arifin mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada kesalahan, maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.